Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas kembali terkait bagian dari kerangka karangan ilmiah, yaitu bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini kita akan dijelaskan oleh guru kita, dosen kita, yaitu Pak Jejen. Beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia atau Tata Tulis Secara Ilmiah Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, silakan teman-teman untuk memperhatikan Pak Jejen pada pagi hari ini. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas pendahuluan di dalam artikel ilmiah. Jadi secara umum jika dilihat di dalam kerangka artikel atau karya tulis ilmiah, kurang lebih ada 4 bagian utama, yaitu pendahuluan, kedua teori dan metode, ketiga analisis dan pembahasan, keempat penutup. Nah, hari ini kita akan membahas pendahuluan di dalam artikel ilmiah. Bagian pendahuluan di dalam artikel atau karya ilmiah ini memiliki posisi yang sangat penting karena bagian ini akan membuka dan memberikan pandangan kepada pembaca bahwa artikel yang Anda tulis adalah sesuatu yang menarik atau membahas sesuatu yang menarik ya. Secara umum di dalam pendahuluan itu memiliki struktur tersendiri ya. Jadi secara umum terdapat bagian pembuka, isi, dan penutup di dalam sebuah pendahuluan ya. Pada bagian pembuka ini berisi hal-hal umum yang berisi tentang pentingnya sebuah penelitian dilakukan di dalam sebuah artikel atau misalnya disajikan di dalam sebuah artikel. Sebagai contoh, misalnya Anda memiliki topik perubahan arsitektur rumah adat Lampung menjadi rumah modern misalnya di penelitian yang Anda lakukan di Lampung. Maka pada bagian pembuka di latar belakang ini Anda bisa bercerita tentang bagaimana misalnya Indonesia memiliki belasan ribu pulau, sebagai negara kepulauan dengan jumlah suku bangsa yang sangat banyak, ada ratusan suku bangsa. Nah, dari sekian ratus suku bangsa itu masing-masing memiliki kekayaan adat yang luar biasa besar misalnya. Nah, lalu Anda bisa melanjutkan bagaimana masyarakat Lampung sebagai salah satu masyarakat yang memiliki populasi yang cukup besar di Indonesia itu memiliki adat dan budaya yang menarik untuk diteliti ya. Secara khusus nanti Anda bisa bicara tentang bagaimana arsitektur bisa merupakan menjadi lambang atau menjadi kekayaan yang terdapat di dalam masyarakat Lampung misalnya, seperti itu. Nah, pada bagian isi atau pembahasan masalah ini Anda bisa berbicara soal penelitian awal yang sudah Anda lakukan, apakah itu lewat kajian pustaka, studi pustaka, atau bisa juga melalui observasi wawancara awal misalnya ya. Anda misalnya melihat di Lampung banyak rumah adat yang kemudian berubah fungsi menjadi atau dialihfungsikan menjadi rumah modern, diubah bentuknya, dialih bentukan. Nah, setelah diteliti ternyata fenomena ini cukup banyak dan menarik perhatian Anda. Maka Anda bisa langsung berbicara soal bagaimana atau misalnya terdapat fenomena perubahan arsitektur di masyarakat Lampung misalnya.
Dari rumah-rumah yang tadinya rumah tradisional itu berubah menjadi rumah modern dengan beton dan menghilangkan ciri khas. Nah, Anda bisa melihat misalnya secara awal ini mengimplikasikan persoalan apa sih sebenarnya? Apakah ada lunturnya nilai-nilai budaya atau misalnya terdapat kebutuhan fungsional yang berbeda di masyarakat modern sekarang, misalnya terutama di perkotaan. Seperti itu. Nah, di dalam bagian isi di pendahuluan, Anda juga bisa bicara soal soal pembatasan masalah ya. Pembatasan masalah disebut juga sebagai ruang lingkup masalah ya. Biasanya ini berisi tentang persoalan-persoalan apa yang akan dibahas. Jadi ruang lingkup penelitian Anda sebesar apa, sejauh apa, fokusnya di persoalan apa ya. Nanti di bagian bawah slide Anda bisa membaca ada beberapa contoh yang diberikan tentang pembatasan masalah ya. Nah, yang berikutnya penting juga adalah merumuskan masalah dan menuliskan tujuan masalah ya. Jadi di dalam penelitian Anda harus tahu betul persoalan apa yang dibahas di dalam sebuah penelitian ya. Dan ini perlu dirumuskan dan kemudian dinyatakan di dalam tujuan masalah, tujuan penelitian ya. Misalnya Anda membahas perubahan rumah arsitektur adat Lampung menjadi rumah modern, maka Anda bisa bertanya seperti apakah sih fenomena perubahan arsitektur Lampung menjadi rumah modern di Bandar Lampung misalnya, khususnya lebih spesifik. Dan kedua, misalnya bagaimana dampak fenomena tersebut terhadap keberlangsungan rumah adat Lampung, apakah menjadi punah atau fungsinya menjadi lain, misalnya rumah adat itu berubah menjadi apa, menjadi wahana untuk pariwisata misalnya ya. Terus yang berikutnya Anda juga bisa bertanya apa saja yang diupayakan dalam melestarikan Lampung rumah adat Lampung, apakah oleh pemerintah atau oleh masyarakat itu sendiri ya. Nah, ini bisa dinyatakan di dalam tujuan ya. Jadi Anda bisa menyatakan penelitian ini dalam tujuan, misalnya tujuan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui fenomena perubahan arsitektur Lampung menjadi rumah modern di Bandar Lampung ya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dampak yang disebabkan oleh fenomena tersebut terhadap keberlangsungan rumah adat, apakah rumah adat ini akan punah atau dia berubah nilainya menjadi wahana wisata misalnya. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga arsitektur Lampung supaya tetap lestari di masyarakat misalnya, seperti itu. Nah, pada bagian penutup, di bagian penutup ini Anda menekankan persoalan itu, yang topik yang Anda atau judul yang Anda bahas itu penting. Nah, sebutkan kenapa itu penting dan sebutkan juga manfaat apa yang akan diperoleh oleh pembaca atau peneliti ketika mereka membaca artikel yang Anda tulis, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa pendahuluan itu memiliki struktur. Nah, kurang lebih jika divisualkan, strukturnya itu berbentuk segitiga terbalik. Jadi Anda akan menulis dengan pola segitiga terbalik ini berangkat dari hal-hal yang sangat umum atau berisi gambaran awal tentang masalah apa yang akan Anda bahas di dalam penelitian. Lalu di bagian berikutnya Anda fokus ke masalah apa yang akan diteliti ya. Jadi di bagian ini Anda sudah spesifik berbicara tentang pemaparan hasil awal riset ya. Riset awal yang dilakukan, terus fokus ke pembatasan masalah, juga sampai ke rumusan dan tujuan masalah, jadi sudah sangat spesifik. Nah, baru di bagian akhir paragraf Anda bicara soal
mengapa persoalan ini penting dibahas dan juga apa manfaatnya bagi pembaca atau halayak umum ya. Jadi polanya harus segitiga terbalik seperti ini. Nah, Anda tidak boleh menulis dengan pola yang justru sebaliknya, misalnya bicara dari hal yang sangat khusus di paragraf-paragraf awal, terus lalu di paragraf berikutnya Anda bicara hal yang umum dan diakhiri dengan persoalan yang sangat umum. Maka itu akan membingungkan bagi pembaca ya. Jadi kita menggunakan pola seperti ini. Jadi polanya segitiga terbalik supaya memudahkan pembaca dan membuat Anda bisa berfokus tentang masalah-masalah yang akan dibahas. Sebagai contoh, misalnya Anda akan membahas fenomena masyarakat modern yang sekarang hidup dengan tanpa uang tunai ya, atau cashless society. Misalnya di kota-kota besar, terutama di Jakarta atau Surabaya, cashless society menjadi sebuah masyarakat yang cukup besar, kelas menengah biasanya. Anda bisa bicara tentang fenomena bagaimana perubahan di dalam sistem perekonomian kita yang menuntut orang untuk tidak lagi membawa uang tunai, tetapi semuanya sudah berpindah ke kartu atau ke bentuk digital. Jadi sistem pembayaran dan segala keperluan itu dibayar dengan cara-cara yang digital atau misalnya tanpa uang tunai. Nah, umumnya kan ini terjadi di kota-kota besar ya. Anda bisa memberikan gambaran misalnya di dunia, di internasional, misalnya di kota-kota internasional, atau bisa juga di kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya misalnya. Bahwa masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society itu sudah menjadi fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya Anda misalnya melihat bahwa cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai ini juga sudah mulai hadir di kota Bandar Lampung misalnya. Anda bisa bicara tentang bagaimana fenomena bahwa orang-orang sekarang berbelanja tidak lagi membawa uang tunai tapi hanya cukup membawa kartu misalnya, atau juga pembayaran yang berbentuk digital misalnya. Nah, Anda juga bisa memperhatikan dan menuliskan bagaimana infrastruktur pendukungnya, apakah sudah ada atau belum misalnya. Ya, jadi Anda harus mengungkapkan penelitian-penelitian awal tentang itu. Terus juga dilanjutkan dengan pembatasan masalah, kira-kira apa sih yang akan Anda teliti. Misalnya pertama, ada tidak fenomena eh, cashless society di Bandar Lampung. Terus yang kedua, infrastrukturnya. Terus yang ketiga, persepsi masyarakat misalnya tentang cashless society. Nah, yang berikutnya di rumusan masalah, tentu saja Anda harus merumuskan persoalan apa yang akan Anda fokuskan di dalam penelitian ini. Misalnya, Anda akan fokus ke penelitian yang membahas infrastruktur yang berkaitan dengan cashless society, apakah sudah tersedia atau belum misalnya, atau tingkat kesiapan masyarakat terhadap fenomena cashless society dan seterusnya. Baru di paragraf terakhir, di paragraf transisi, Anda menegaskan betapa persoalan ini penting dibahas, kenapa, sebutkan pentingnya kenapa, dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh pembaca atau audiens ketika penelitian ini dilakukan. Ya, selanjutnya kita akan bahas terkait pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas di dalam penelitian. Artinya, pembatasan masalah ini adalah bagaimana kita bisa membatasi masalah-masalah apa saja yang sebenarnya akan kita bahas di dalam penelitian kita, di dalam karya ilmiah kita, sehingga bahasanya tidak kemana-mana, tidak ngelantur, tidak terlalu luas. Nah, tujuannya supaya penelitian berfokus pada masalah-masalah yang relevan dan memungkinkan untuk dilakukan. Jadi jangan sampai kita membahas hal yang tidak mungkin dilakukan. Nah, pembatas masalah yaitu pemilihan satu atau dua masalah saja nih dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi.
Nah, dari latar belakang yang sudah dibuat sebelumnya di bab pendahuluan, kita harus mengidentifikasi mana masalah yang benar-benar akan kita bahas pada karya ilmiah kita. Lalu pembatasan masalah itu merupakan penegasan secara operasional. Nah, itu masalah penelitian untuk memudahkan penelitian dari segi pengumpulan, pengolahannya, dan analisis datanya. Artinya, si pembatasan masalah ini supaya kita lebih fokus pada masalah-masalah yang kita pilih pada satu topik atau tema, sehingga kita bisa mudah untuk melakukan penelitian. Contohnya, penelitian ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama, fenomena masyarakat tanpa uang tunai di Kota Bandar Lampung. Tadi kan kita bahas cashless community. Nah, kedua, dampak masyarakat tanpa uang tunai terhadap perkembangan Kota Bandar Lampung. Dan ketiga, sistem dan infrastruktur pendukung masyarakat tanpa uang tunai di Kota Bandar Lampung. Nah, ini contoh dari pembatasan masalah. Harusnya kalian sudah mengerti ya itu ya. Yang selanjutnya ini rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di bagian ini itu menjadi arah sebuah penelitian gitu ya. Kemana kita akan membawa penelitian kita, membawa karya ilmiah kita itu dibahas ke arah mana gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dibuatnya rumusan masalah dan tujuan itu sendiri. Nah, ini merupakan kristalisasi dari pembatasan masalah. Jadi lebih mengerucut lagi, lebih terkonsentrasi lagi di bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Setelah kita pilih masalah-masalah apa yang akan kita bahas di pembatasan masalah. Nah, di sini rumusan masalah dan tujuan penelitian itu lebih terkristalisasi lagi. Contohnya ini. Tadi dari contoh yang pembatasan masalah kita baca di sini penelitian ini difokuskan pada beberapa hal. Pertama untuk mengetahui fenomena masyarakat tanpa uang tunai di Kota Bandar Lampung. Kedua untuk mendeskripsikan dampak masyarakat tanpa uang tunai terhadap perkembangan Kota Bandar Lampung. Ketiga untuk mengetahui sistem dan infrastruktur pendukung masyarakat tanpa uang tunai di Kota Bandar Lampung. Nah, sekian itu adalah kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa apa yang kalian pelajari sekarang itu harus diaplikasikan pada kerangka karya ilmiah yang telah dibuat. Kalau misalkan masih ada yang belum sesuai, itu tolong disesuaikan lagi yang sudah dikumpulkan oleh kalian semua. Nah, itu disesuaikan lagi di bagian pendahuluan ini, mana yang kira-kira belum sesuai, nanti kita akan terus perbaiki sampai kalian bisa lebih baik karya ilmiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.